Shalom Aleichem Beshem Hamasya. Saudara-saudara, pada pertemuan yang ke-79 ini, kita akan membahas mengenai tema apakah Yesus pernah sekolah, dan apabila Yesus sebagai seorang Yahudi karena memenuhi hukum Taurat, apakah itu tidak kontradiksi dengan Yohanes pasal 7 ayat 15. Jadi saudara-saudara, tema ini sebetulnya merupakan tema lama dari kajian ISCS. Ini juga kajian kita sekitar tahun 2000, jadi 20 tahun yang lalu. Dan kemudian juga pernah dimuat dalam buku saya yang berjudul Menuju Dialog Teologis Kristen Islam, yang terbit tahun 2003, pada bab khusus yang berjudul The Lost Year of Jesus, di manakah Yesus ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Nah, kenapa ini kita bahas, dan ini merupakan kajian yang sifatnya suplemen. Nanti minggu depan baru kita lanjutkan pasal-pasal dari terakhir kitab Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja. Karena akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh media sosial yang menanggapi ucapan dari seorang Kristen, ya, yang mengatakan bahwa sejarah kehidupan Yesus itu tidak jelas, tidak seterang kehidupan dari Nabi Muhammad, Nabi umat Islam. Dan itu kontan orang Kristen menanggapi, khususnya para YouTuber Kristen menanggapi statement itu, yang kemudian banyak menggunakan tulisan saya, atau lebih tepat sebetulnya adalah session tanya jawab saya yang pernah diadakan oleh satu lembaga pelayanan. Dan itu bukan tema khusus yang saya berikan. Tentu saya menjawabnya itu adalah cepat seperti biasanya, kadang-kadang keseleo lidah dan sebagainya. Tetapi tentu jawaban itu tidak lengkap seperti yang pernah saya sajikan dalam buku saya. Nah, di dalam tulisan ini yang terbit tahun 2003 tentang tahun-tahun yang hilang dari kehidupan Yesus, dan kata yang hilang itu sebetulnya merupakan pandangan orang Barat yang menganggap karena Alkitab hanya menyebutkan kisah tentang Yesus disunat pada usia 8 hari karena melakukan yang disebut Brit Milah sebagai seorang Yahudi sesuai dengan perjanjian Tuhan dengan Abraham, lalu muncul pada saat diserahkan di Bait Suci umur 12 tahun, dan itu adalah usia bar miswah. Dan kenapa baru dikisahkan pada umur 30 tahun? Lalu ada berbagai macam spekulasi yang semua muncul karena membaca sejarah kehidupan orang Yahudi dari kebudayaan non-Yahudi. Misalnya Yesus pergi ke India, Yesus pergi ke Tibet, dan Yesus pergi ke Tibet itu adalah spekulasi dari seorang penulis Rusia dari abad 19 namanya Nicholas Notovit. Nah, bagaimana sesungguhnya background pendidikan orang Yahudi sendiri, dan mengapa Yesus baru muncul pada usia 30 tahun. Nah, beberapa penulis Kristen lain, atau lebih tepat beberapa penceramah Kristen lain, yang sesungguhnya itu ya tidak memiliki referensi yang cukup untuk melihat kehidupan Yesus secara historis, itu mempertentangkan ceramah saya tentang tahap-tahap pendidikan orang Yahudi dengan apa yang tercatat di dalam Yohanes pasal 7 ayat 14 dan 15. Pada waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah untuk mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan sedemikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ini ayat 16,
ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Ayat 17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu, entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Dan seterusnya. Jadi bagaimana Yesus itu bisa mengajar sedemikian tanpa belajar. Nah, teks yang diterjemahkan tak belajar itu sesungguhnya harus dilihat konteksnya, ya. Maka banyak terjemahan-terjemahan Alkitab itu memang hanya menerjemahkan tanpa belajar. Tapi sesungguhnya ada background yang harus dipahami mengenai kehidupan Yesus sebagai seorang Yahudi. Ya, di dalam teks bahasa aslinya itu bagaimana orang ini berpengetahuan, itu kata yang diterjemahkan berpengetahuan itu gramata. Gramata itu yang menjadi asal-usul kata grammar, tanpa belajar. Os autos gramata oiden mi mematikos. Bagaimana orang ini berpengetahuan gramata tanpa belajar. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat latar belakang orang Yahudi bahwa dalam pemikiran orang Farisi pada waktu itu, karena pengetahuan Yesus itu begitu begitu takjub didengar oleh mereka, padahal Yesus tidak melakukan tahapan di mana dia belajar pada seorang rabi tertentu. Jadi yang disebut tanpa belajar ini bukan berarti dia tidak pernah sekolah, sebab orang Yahudi semuanya pasti pada waktu itu ada tahapan-tahapan sekolah yang waktu itu masih satu dengan sinagog, dengan rumah ibadat, ya. Nah, tetapi Yesus tidak masuk dalam salah satu mazhab yang mulai berkembang pada zamannya dan itu di bawah otoritas rabi tertentu. Jadi oleh karena itu pada ayat selanjutnya mengatakan bahwa pengetahuanku itu bukan dari siapapun, tetapi dari atas, itu artinya dari Allah. Yang ditegaskan dalam ayat 16. Jadi bagi orang-orang Farisi waktu itu, seorang yang belajar tanpa memiliki seorang mursyid, kalau istilah orang Muslim Sufi itu mursyid, jadi rabi begitulah pada zaman Yesus, maka disamakan dia dengan orang yang disebut atau kelompok atau kaum yang disebut Amhaaret. Dan Amhaaret itu termasuk penduduk atau umat bangsa-bangsa. Jadi orang Yahudi yang tidak belajar secara khusus pada mazhab rabi tertentu, itu disebut sama dengan Amhaaret. Amhaaret itu adalah orang yang umumnya belajar dari bukan Yahudi, sehingga bagi mereka, jadi disamakan dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa-bangsa Goyim, atau orang-orang Yahudi kebanyakan, rakyat kebanyakan yang tidak religius dalam kriteria orang Farisi yang memahami teks-teks Taurat itu dari seorang rabi tertentu. Itu yang disebut Amhaaret. Nah, oleh karena itu ini bisa dibandingkan dengan misalnya apa yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 29 ayat 11 dan ayat 12. Di sana digambarkan ketika ada orang yang disuruh membaca teks dan kemudian dia tidak bisa membaca karena teks itu termaterai. Itulah gambaran tentang yang dikenal dengan Amhaaret. Misalnya watihi lahem, dan jadilah bagimu penglihatan hasud hakol. Semua penglihatan ini kedivre seperti haseper, seperti kata-kata haseper dalam kitab. Tetapi kitab itu katum, termaterai, asyer hitam yang diberikan
Oto el Yudia Hasefer, kepada dia atau kepada orang yang tidak tahu membaca. Nah, makanya Lemur katanya Kherana, please bacalah ini, Kirana Zeh, bacalah ini. Vi Amar, maka jawabnya lo ukal, aku tidak bisa. Maksudnya tidak bisa membaca. Mengapa? Ki hatumhu, sebab kitab itu termaterai. Jadi amha aret di sini konteksnya adalah ketika bangsa-bangsa lain disuruh membaca kitab suci Yahudi, tidak bisa membaca karena tertutup, karena termaterai. Nah, kata khatum itu yang menjadi sama dengan akar katanya dengan bahasa Arab khatam, ya. Ya, termaterai artinya tamat, ya, tamat atau katamun nabiyin, penutup materai segala nabi. Ya, bahasa Semitik itu satu sama lain saling berkaitan. Kemudian pada ayat 11 itu, bagi mereka yang tidak bisa membaca. Tetapi ayat 12, binitan, dan apabila itu diberikan hasefer al-aser luyad hasefer, apabila itu diberikan kepada mereka yang tidak bisa membaca kitab, ya, Lemor katanya kirana zeh, bacalah ini wi amar, dan jawabannya luyid dati sefer, aku tidak bisa membaca kitab itu. Jadi itu yang konteksnya seperti itu. Makanya orang-orang yang belajar tidak melalui guru yang secara khusus menurut mazhab orang Parisi. Jadi teks itu dipahami seperti itu dianggap sama dengan amha aret. Banyak polemikus Islam kemudian menyamakan Yesaya pasal 29 ayat 11 dan 12 itu seperti kisah Nabi Muhammad yang menerima wahyu di Gua Hira. Itu tidak ada kaitannya sama sekali. Karena apa? Karena teks itu memang konteksnya kepada orang bukan Yahudi yang disuruh membaca kitab Yahudi dan dia tidak bisa membaca. Kenapa tidak bisa membaca? Karena termaterai. Sebab di situ, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dan dikatakan, baiklah baca ini atau silakan baca ini, aku tidak dapat membaca sebab kitab itu termaterai. Nah, di sini orangnya itu bisa membaca. Sementara dalam tradisi Islam, Nabi itu dianggap buta huruf, pengertian kata ummi tadi. Nah, kemudian pada ayat 12, dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Jadi ayat 11 itu orang yang tahu membaca, yaitu misalnya seperti amha aret, orang-orang Israel, tetapi dia tidak belajar menurut tafsiran Parisi pada rabi tertentu. Jadi gramata itu maknanya tidak berpengetahuan seperti yang diatur dalam kriteria para rabi. Sementara pada ayat 12, kalau itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca, yaitu mereka orang-orang yang bukan Yahudi, karena mereka tidak bisa membaca itu. Artinya apa? Dia bukan orang yang tunduk pada hukum Yahudi dan tidak membaca teks-teks Taurat itu. Jadi ini maknanya kenapa dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 7 ayat 15, bagaimana dia berpengetahuan sementara dia tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar itu sekali lagi bukan tidak pernah sekolah sama sekali, itu bertentangan dengan fakta sosial budaya pada abad pertama. Jadi jangan mengukur kehidupan suatu wilayah negeri yang memiliki kebudayaan yang jauh lebih terpelajar dengan ukuran kita. Sebab konteksnya budaya tertulis kita baru muncul abad keempat. Sementara kalau Anda melihat Mesir, Mesopotamia itu sudah mengenal huruf ribuan tahun, ya.
Sehingga kalau budaya Yahudi di abad pertama itu budaya yang mengenal tahap-tahap orang belajar dalam konteks pendidikan agama, pendidikan sekuler dalam satu sinagog, itu bukan hal yang aneh. Nah, ini sebabnya maka umur 12 sampai umur 30 tahun itu tidak disebutkan di dalam Alkitab, karena nanti kita akan melihat bagaimana tahap-tahap kehidupan orang Yahudi. Karena tidak adanya catatan dalam kitab Injil itu, maka orang berspekulasi. Dan ini salah satu dampak dari ketika orang membaca teks kitab suci dalam konteks Ibrani, dalam konteks Yahudi dipahami menurut alam pikiran barat modern. Maka ketika ditemukan pertama kali naskah-naskah Laut Mati yang dikenal dengan The Dead Sea Scroll, orang berspekulasi luar biasa seolah-olah 18 tahun kehidupan Yesus yang dianggap hilang itu telah ditemukan di Laut Mati atau di Padepokan atau di Paguyuban Qumran, di mana salah satu argumennya itu ada seorang tokoh pendiri dari sekte Qumran yang disebut sekte Yakat atau sekte SN itu, yang disebut dengan Mureh Hayakat atau Mureh Hasedek, guru kebenaran atau guru paguyuban. Maka oleh seorang penulis modern yang namanya Charles Francis Potter dianggap itu adalah Yesus. Lalu pikirannya itu diikuti oleh Profesor Haji Muhammad Rasidi, Menteri Agama kita yang pertama Indonesia, dan dimuat dalam bukunya Kenapa Saya Tetap Memilih Agama Islam. Jadi ini kronologi bagaimana orang sangat berapi-api, sangat bersemangat mencari tahun-tahun kehidupan Yesus yang dianggap hilang. Inilah buku yang mengilhami Profesor Rasidi, buku sensasional yang sebetulnya dimanfaatkan oleh banyak orang untuk menyerang iman Kristen. Judulnya The Lost Years of Jesus Revealed. Yesus diidentikan dengan sosok guru kebenaran, maka seolah-olah tahun-tahun yang hilang yang disebut Mongol sebagai tidak terdetek dalam kitab suci itu ditemukan di Qumran. Nah, padahal itu kan spekulasi ya. Penemuan Qumran ini dianggap sebagai kosongan sejarah. Karena itu tadi umur 8 hari dikisahkan, umur 12 tahun dikisahkan dalam Lukas pasal 2:42. Lalu baru muncul di depan umum kira-kira ketika Yesus berusia 30 tahun. Ada penulis juga namanya Yusuf Su'eb, dulu dosen IAIN Sumatera Utara, yang kemudian membuat teori baru yang berciri Neo-Ahmadiyah bahwa Yesus dan ibunya wafat di Qumran. Padahal penelitian Qumran pada zaman itu tentu masih sangat jauh panggang dari api, karena belum semua naskah-naskah Qumran itu ditelaah secara akademis. Belum lagi muncul tulisan yang baru di Indonesia, salah satunya ditulis oleh seorang propagandaris Ahmadiyah yang judul bukunya Nafiri Maut dari Lembah Qumran. Padahal justru Qumran itu adalah nafiri maut bagi tuduhan pemalsuan Alkitab yang tidak pernah terbukti. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kemudian sebenarnya siapa guru kebenaran? Ini saya bahas sekilas saja. Jadi guru kebenaran itu sebetulnya adalah orang yang terdesak sebagai imam besar, kemungkinan adalah Onias keempat, oleh seorang raja dinasti Hasmonaim, dinasti Makabe yang bernama Yonatan Makabe. Nah, Yonatan Makabe itu meneruskan kepemimpinan kakaknya ketika keluarga Makabe itu antara tahun 167 sebelum Masehi sampai tahun 164 sebelum Masehi itu melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Yunani yang ada di Antioquia yang namanya Seleukid, karena penguasa dari dinasti Seleukid yang bernama Antiochus IV Epiphanes ini menajiskan bait suci. Lalu setelah menang, kemenangan itu dirayakan dengan perayaan Hanukkah, yaitu perayaan penahbisan bait suci. Nah, ketika kemudian Yonatan mengambil alih
kuasa dari kakaknya yang meninggal yaitu Yudas Makabe, maka dia berbalik arah mengkhianati keimamatan dari keluarga Unias. Maka atas persekutuan dia dengan putra dari bekas musuhnya Israel tadi yang bernama Alexander Balas, dia kemudian mengangkat dirinya tidak hanya sebagai raja dari kerajaan Israel, tetapi dia juga mengangkat diri sebagai imam besar. Maka karena persekutuan dari Alexander Balas tadi sangat membuat imam besar penerus kepemimpinan Bait Suci ini marah dan mengundurkan diri dari dunia politik, dari hingar-bingar Yerusalem yang dianggap korup. Pada tahun 152 sebelum Masehi, membawa para pengikutnya yang setia, lalu mendirikan pemukiman di Wadi Qumran. Dan itu tampak dari bukti historis yang ditemukan dalam naskah Qumran, yaitu naskah dari Gua keempat, kode naskah 448, yang memuat pujian kepada Raja Yonatan. Tetapi kemudian raja yang dulunya baik ini akhirnya dianggap sebagai imam jahat. Dan itu yang disebutkan dalam naskah dari Gua pertama, Pesher Habakuk atau tafsiran Habakuk, yang juga berasal dari abad pertama sebelum Masehi. Jadi itu bukti-bukti naskah Qumran sendiri menunjukkan bahwa Yesus tidak di Qumran karena zamannya sudah berbeda. Dan salah satu naskah yang pernah saya bahas yaitu dokumen Damaskus, yang dulunya itu ditemukan di Kairo, tapi kemudian naskah ini sekaligus juga ditemukan di Qumran. Bahwa yang namanya guru kebenaran itu, atau guru paguyuban itu sudah wafat sebelum tahun 100 sebelum Masehi. Dan itu disebutkan bahwa guru kebenaran itu telah meninggal yang dikenal dengan Miyom Ha-Asek Mor Mureh Hayakat At Amot Masih Kahmi Ahron Wami Israel. Yang kira-kira itu bahwa guru paguyuban Mureh Hayakat itu terhitung dari dikumpulkannya Yom Ha-Asek, dikumpulkannya guru kebenaran itu atau guru paguyuban itu At Amot Masih Mi Ahron Wami Israel, sampai kedatangan Sang Mesias dari Harun dan Israel. Jadi Mesias belum datang karena dia tidak pernah mengaku sebagai Mesias. Jadi guru kebenaran itu pasti bukan Yesus karena dia sudah meninggal sebelum zamannya Yesus. Dan paralel dengan ini, maka juga disebutkan bahwa guru kebenaran itu sudah wafat sebelum kedatangan tentara Roma menduduki wilayah Israel atau Tanah Suci, yang itu baru terjadi tahun 63 sebelum Masehi. Dan sebelum tahun 63 sebelum Masehi, guru kebenaran sudah meninggal. Orang-orang Roma dalam konteks surat-surat atau dokumen-dokumen dari Qumran itu disebut bangsa Kitim, yaitu orang-orang Roma yang menduduki Tanah Suci, dan itu dalam catatan sejarah tahun 63 sebelum Masehi. Berarti guru kebenaran sudah wafat sebelum zaman Yesus, yaitu sebelum tahun 63 sebelum Masehi, kira-kira sekitar tahun 100. Nah, saudara-saudara, kalau begitu di mana Yesus ketika umur 1 tahun hingga 12 tahun, dan kemudian nanti umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Yang pertama, menurut tradisi Yahudi, umur-umur anak Yahudi itu diawali dari usia bayi, yelet, lalu usia menyusu, yunek, lalu usia setelah menyusu, ulel, lalu usia disapih, gemul, taf, ulem, na'ar, bahur, usia disapih, usia mulai berjalan, usia anak-anak, usia tumbuh remaja, dan usia remaja. Dalam Injil hanya 3 tahapan usia yang dicatat, yaitu ketika yelet, Yesus bayi, lalu ketika Yesus disapih, diserahkan ke Baitul Maqdis atau Bet Hamikdas, kemudian ketika disunat pada usia 8 hari, ya, lalu pada usia bahur remaja
ketika dia menjalani bar mitzvah, dinyatakan waktu itu berhak atas atau kewajiban melaksanakan hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, apa dasarnya? Di mana dokumennya? Dan dokumennya jelas ada, itu tercatat misalnya di dalam Pirkei Avot, artinya Ethic of the Father 1 angka 21 atau nomor 21, di mana jelas-jelas dikatakan ini tradisi Yahudi yang lebih dikenal dengan Taurat lisan. Selain Taurat tertulis, Torah Sebiktov, yaitu kitab Sefer Bereshit, Sefer Elishemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, dan Sefer Eleadivarim, mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, itu yang dikenal dengan Torah tertulis. Selain itu ada Torah lisan. Nah, salah satu tradisi Torah lisan itu Pirkei Avot 1 nomor 21 itu jelas dikatakan hu hayah omer, dan telah dikatakan oleh Rabi Ben Hames Sanim Lamikra, pada usia 5 tahun seorang anak Yahudi mulai belajar mikra. Mikra itu artinya tanak, seluruh kitab suci. Lalu usia 10 tahun Ben Esher Lamisnah, usia 10 tahun itu belajar misnah. Kemudian usia 13 tahun ya Ben Shilos Esreh La Misfot. Nah, kalau pada zaman Yesus, karena Talmud ini kan kompilasi sejak abad kedua pasca runtuhnya Bait Suci yang kedua. Sementara pada zaman Yesus tradisi ini sudah dilakukan, tetapi belum disistematikan. Maka antara 12 dan 13. Pada zaman Yesus usia 12 tahun, yang di kemudian hari 13 tahun itu Ben Shelos Esreh Lamisfot. Ketika itu orang mulai belajar hukum, maksudnya supaya nanti dia bermisfah itu ya mulai saat itu dia berkewajiban melaksanakan seluruh hukum Taurat. Lalu usia 15 tahun Ben Hames Esreh la Talmud. Usia 15 tahun dia belajar Talmud. Lalu Ben Shemuneh Esreh pada usia 18 tahun la Kupah. Kupah itu adalah apa artinya kanopi. Kanopi itu ketika seorang memasuki jenjang perkawinan, itu paling awal mulai usia 18 tahun. Lalu usia 20 tahun Ben Isrim Lirtov, itu usia untuk mulai bertanggung jawab atas kehidupannya, termasuk mencari pencaharian, mata pencaharian. Maka sampai hari ini orang Israel ketika umur 20 tahun mulai wajib militer, jadi dia bertanggung jawab. Lalu ke usia 30 tahun itu Ben Shelosim Lakuah, usia 30 tahun itu usia orang dianggap memiliki kekuatan, bukan hanya fisik tapi juga psikis. Itulah sebabnya Yesus seperti orang Yahudi baru boleh muncul di depan umum untuk mengajar misalnya usia 30 tahun. Jadi tidak usah berspekulasi sampai ke India, sampai ke mana itu Tibet, karena ya orang Yahudi Anda cari Sweet Seventeen-nya tidak pernah ada. Memang itu kehidupannya seperti itu. Lalu usia 40 tahun Ben Arbaim Labina. Usia 40 tahun itu usia bijaksana, usia kebijaksanaan, usia memberi diri untuk dianggap bertambah hikmatnya. Setelah usia 30 tahun dianggap memiliki kekuatan secara psikologis. Lalu usia 50 tahun Ben Hamisim La Etsa, cakap untuk memberi nasihat. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat ke-56 ya, itu dikatakan ketika Yesus mengatakan Abraham bapamu bersuka melihat aku, dan dia akan bersuka karena ia telah melihatnya. Nah, konteksnya itu adalah ketika Abraham di Firdaus melihat pemenuhan janji ilahi dalam Kejadian pasal 13 ayat 3, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat.
Jadi Abraham melihat hariku, itu artinya Yume Malka Mesiha, hari-hari Sang Mesias. Tapi ketika Yesus menyampaikan pengakuannya bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan, orang Yahudi menolak. Dan dia mengatakan apa? Usiamu belum 50 tahun. Mengapa 50 tahun? Karena ben khamisim la etsah. Karena pada usia 50 tahun itu usia untuk memberi nasihat. Lalu usia 60 tahun, ben sisim la sikna. Itu mulai dinyatakan tua secara usia. Lalu usia 70 tahun, ben sifim la seifah. Usia sempurna. Karena apa? Dalam kitab Mazmur 90 dikatakan kalau manusia itu berusia 70 tahun. Itu tingkat yang disebut tua itu sebetulnya. Tapi kalau kuat itu adalah usia 70 tahun karena itu adalah usia sempurna. Tetapi kalau kuat 80 tahun. Kenapa? Karena itu pada usia 80 tahun bensemunim lagi furah. Pada usia 80 tahun itu usia keagungan karena Tuhan telah menambahkan kekuatan. Itulah urutan-urutan umur bagi orang Yahudi. Lalu usia 90 tahun bentis im la soah, usia mulai bungkuk. Lalu usia 100 tahun ben mi'ah ki ilumet, usia 100 tahun itu seperti mati dalam hidup, ya. Ki ilumet vi afar ufatel min haulam, seperti mati dan dia siap-siap dan akan keluar dari dunia ini. Ini rujukannya jelas, bukan saya ngarang-ngarang. Inilah usia orang Yahudi yang lazim. Maka selalu saya katakan membaca kitab itu mesti melihat konteks sejarah, konteks budaya, sehingga tidak ngawur. Kemudian teks itu diartikan dengan apa keterbatasannya, saudara-saudara. Lalu kita lanjutkan. Usia 30 sampai usia 50. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai berumur 50 tahun, semua orang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Ini kenapa usia 30 sampai usia 50? Ya jawabannya itu tadi, karena usia-usia yang memang itu sangat menentukan, karena usia 30 itu adalah usia di mana orang boleh mengajar di depan umum, sehingga dan kenapa sampai usia 50, jadi 30 sampai 50, karena usia 50 itu adalah usia yang penting, karena ben khamisin la etsah, cakap untuk memberi nasihat. Maka orang Yahudi mengatakan, umurmu belum 50 tahun, kok kamu itu bergaya seperti sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah konteksnya ketika kita membaca teks-teks kitab suci. Nah, saudara-saudara, lalu bagaimana tahapan pendidikan Yahudi yang juga dijalani oleh Yesus? Mungkin orang pertama kali mengatakan, aduh Tuhan kok sekolah? Yang pertama Anda bisa katakan, kata Tuhan itu artinya fungsional. Jadi kalau Gusti Patih itu sekolah, yang sekolah itu ya misalnya Patih Suwondo, yang sekolah Suwondonya, Patih tidak bisa sekolah. Karena Patih itu jabatan, Lord itu juga jabatan. Maka dikatakan Allah yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam Kisah 17 itu. Di situ Theos yang adalah Lord, yang adalah Kurios atas langit dan bumi. Sebanding kalau orang Muslim mengatakan Allah itu Rabbul Alamin. Ya, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu adalah Rabb, adalah Tuhan atas semesta alam. Nah, kata Rabb atau kata Adon, kata Kurios itu bisa bermakna ganda. Dan orang mengatakan Tuhan kok mati? Loh, Tuhan nggak pernah mati. Karena Tuhan itu adalah predikat. Predikat itu nggak bisa mati. Semacam misalnya Presiden Soekarno wafat. Yang wafat ya adalah Soekarno-nya, presiden nggak bisa wafat, bisa diganti oleh Soeharto. Nah, kalau Anda membaca itu dalam bahasa Inggris, antara Lord God, Lord Jesus, Lord Charles, kan tergantung konteksnya apa. Anda tidak merasakan Tuhan kok mati, Tuhan kok
Disalib itu kalau seandainya Anda berbahasa Jawa atau bahasa Inggris, tinggal fungsinya apa? Misalnya, Gusti Yesus sampun sedo. Yang sedo itu adalah kemanusiaan Yesus. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi ya Tuhan tidak bisa mati karena Tuhan itu predikat. Tapi kalau dikatakan Gusti Allah, lah itu baru. Itu Lord of Lord, Tuhan atas segala Tuhan. Nah konteksnya ketika perempuan Samaria bertemu Yesus, pasti kata kurios itu maknanya adalah Tuhan. Karena apa? Dia belum mengenal siapa Yesus itu. Tapi ketika kebangkitan dari antara orang mati, ungkapan Thomas, hu kurios mau ke hu theos mau, my Lord and my God. Lah kata my Lord ini adalah Lord of Lord, Tuhan atas segala Tuhan. Dan predikat adon itu atau Adonai itu bukan diberikan oleh orang Kristen lewat konsili Nikea. Kalau Anda membaca misalnya di Mazmur pasal 110 ayat 1, Neum Hashem Ladoni, firman Tuhan kepada Tuanku. Ini Tuanku ini Sang Mesias. Ya, Anda bisa membaca misalnya Midras Tehilim 110, itu kan tradisi Yahudi. Kemudian Anda bisa membaca Pirkei Avot Rabinatan misalnya, bahwa kata Adoni itu adalah Malka Mesika, Raja Mesias yang akan datang. Itulah maknanya kata Tuhan. Tidak sama dengan kata Tuhan selain Allah dalam budaya Islam. Karena konteksnya tidak ada ilah selain Allah, itu tidak ada sembahan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Tapi kalau konteks Tuhan untuk Yesus itu Lord of Lord, Gusti, seperti itu. Nah, saudara-saudara, makanya jangan bertanya lagi, Tuhan kok sekolah? Anda diketawain orang Jawa kalau mengatakan Gusti kok sekolah, lah Gusti Diponegoro dulu memang sekolah. Tapi kalau Gusti Allah dalam pengertian makna ilahinya, ya tidak. Nah, karena ini menunjuk konteks kemanusiaan Yesus ya, apalagi dalam Galatia pasal 4 ayat 4 dikatakan setelah genap waktunya Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk pada hukum Taurat. Jadi Kristus itu melaksanakan Taurat untuk menggenapi Taurat. Ya, maka dalam tahap pendidikan Yahudi juga dijalani Yesus secara manusia. Yang pertama tahapan sekolah yang disebut Bet Sefer, rumah kitab. Itu kira-kira mulai 6 tahun sampai 10 tahun seorang Yahudi mulai belajar aksara Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet, lah itu juga memang ya dunia debat itu kan dunia yang tidak beradab ya. Karena konteks masyarakat itu asalkan cari kelemahan orang. Lah saya menjawab satu pertanyaan kemudian saya contohkan itu kan dengan simpatik saya kepada saudara muslim. Tolong bandingkan ketika seorang muslim itu masa kanak-kanak usia seperti itu kan juga belajar ayat-ayat pendek. Maka saya kutip, Ina atau ina kal kausar fasoli li robika wanakar. Nah karena saya ngomongnya cepat itu bunyinya seperti kar. Lalu orang mengatakan, woi Bambang Nursono tidak bisa membedakan antara wanakar dan wankar. Ya semua orang tahu lah kalau membaca itu kan terlalu sederhana. Tapi karena ya memang saya tuh kalau ngomong, kalau cepat begitu ya memang seperti itu. Siapapun juga seperti itu. Perhatikan seorang yang respect terhadap agama lain. Ya itu tidak mungkin lah misalnya Anda balas dengan sesuatu yang sifatnya mengejek dan sebagainya. Dengan yang namanya Mongol pun saya tidak pernah mengejek. Karena apa? Saya mungkin punya kelebihan di satu bidang. Tapi di bidang lain saya tidak ngerti apa yang dimengerti oleh Pak Mongol. Misalnya bagaimana dia terlepas dari jerat the satanic church. Itu saya tidak mampu, saya tidak punya pengalaman seperti itu. Mestinya jangan Anda bully dengan mengatakan Mongol stres itu kan bukan bahasa orang beradab itu. Mestinya Anda respect dengan Pak Mongol ketika bagaimana dia terlepas dari jerat gereja setan atau satanic church atau lebih tepat kuil setan. Ya, itu kan pengalaman rohani yang otentik. Soal kemudian dia ngomong sejarah Yesus,
Jangankan Pak Mongol, banyak pendeta praktisi pun tidak pernah membaca teks-teks keagamaan, latar belakang sejarah seperti yang mungkin saat ini kita pelajari. Gitu loh saudara-saudara. Maka saya tidak pernah tertarik dengan dunia tidak beradab, memaki-maki orang, ya, yang seperti itu kan bukan alam Indonesia. Kemarin saya memberikan seminar di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Saya berbicara bersama ketua, di situ Bapak Boy, siapa ini? Pak Boy, dan satunya itu adalah direktur dari BNPT, Boy Rafli Amar, ya, itu ketua BNPT, dan direkturnya yaitu Pak Ahmad Nur Wahid. Itu saya sampai ngobrol sama beliau di kafe itu sampai 6 jam itu. Saya cerita-cerita, salah satu indikator dari terorisme itu salah satunya yaitu pokoknya dia itu pikirannya melompat-lompat, hanya penuh kebencian kepada agama lain. Nah, itu makanya saya bilang juga, jangan-jangan kita orang Kristen karena kita reaksi selalu diserang, selalu dipojokkan, lalu kita memberi jawab sama tidak beradabnya dengan yang menyerang. Dan itu bukan Indonesia, sering kali saya sampaikan. Ya, saya kira itu. Anda bisa nonton tayangan saya di YouTube, ya, tentang saya katakan orang soleh yang banyak salah itu sebetulnya. Nah, itu sebetulnya saya mencoba juga untuk memahami kenapa jalan orang-orang yang sangat fundamentalis seperti itu sehingga sampai sefanatik itu dan kemudian dia menghilangkan nyawa sesamanya, dan itu penyakit rohani yang harus kita kikis. Dan itu diawali dari apa? Diawali dari ucapan-ucapan verbal yang mengejek orang lain, mendiskretikan orang lain. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah semua dengan kebaikan, dengan kesantunan, dengan kekuatan argumentasi, bukan membuli orang lain. Nah, saya ulangi lagi, usia 6 sampai 10 tahun itu mulai belajar membaca aksara Ibrani. Misalnya Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lalu aturan-aturan tentang tali sembahyang, ya, sisit, lalu halel. Itu mazmur-mazmur yang diawali dari halel. Halilu et Hashem misalnya. Pujilah Tuhan, kulha umim, hai segala umat misalnya. Kemudian Beresit mulai dari pasal 1, Beresit bara iluhim et hasamayim ve'et sa'aret ya aret hayyata tahu wa puwahusek alfinitihum berwah iluhim merakefet alfini hamayim. Lah ini saya hampir kepleset juga karena cepat ngomongnya. Nanti jangan dibully lagi ya. Karena marilah kita belajar beradab. Kemudian baru hukum keimamatan. Imamat pasal 1 ayat 8. Lalu setelah materi-materi itu diselesaikan, baru masuk ke Bet Talmud. Ya, materinya apa? Torah CBLP, Torah lisan. Misalnya Misnah itu dari Pirkei Avot 5:21. Lalu Bet Midras, rumah pengajaran. Jadi dari Bet Sefer, Bet Talmud, Bet Midras, rumah pengajaran. Mulai dari kira-kira 13 tahun setelah melakukan bar miswah, itu ratusan buku mulai ditelaah, mulai Torah, Talmud, Sidurim. Sidur itu liturgi. Misalnya liturgi mulailah anak kecil diajari, kalau di Kristen ya Bismillah walibni urahil kudus al ilah wahid, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang esa, amin. Lalu misalnya al-masdulil ab walibni urahil kudus al ana wa kul hawanin awanin wa ila dahri dahirin, amin. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan senantiasa serta sepanjang segala abad. Abana lati fis samawati yataqaddasis ismuka liya'ti malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai kadzalika 'alal ard ubsana kafafana atinal yaum waghfir lana dzunubana kama naghfiruna nu'aidun lil mudnibina ilaina wala tudkhilna fit tajribah lakin najina minasyirir, amin, dan seterusnya. Ini kalau di Kristen. Jadi kalau di Kristen Ortodok misalnya ya doa-doa ini termasuk
melanjutkan apa yang dikenal dengan Sidurim. Nah, Sidurim itulah yang kemudian menjadi sholat 7 waktu di gereja timur. Kalau di gereja Katolik itu namanya adalah brevir atau breverium, mulai dari sembahyang pagi sampai kemudian vesper sembahyang sore. Ya, kalau di Katolik kemudian sejak abad 12 itu kemudian dipersingkat menjadi 3 waktu. Nah, kemudian zamannya Luther melakukan reformasi, khususnya kalau Anda membaca di Katekismus Besar Luther itu 3 kali juga. Di situ 2 kali, sorry, 2 kali juga. Itu Laudes dan Vesper. Maka Luther mengatakan setiap kali engkau bangun pagi, berdoalah dengan membuat tanda salib demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, lalu doakanlah kemuliaan, kemudian doa Bapa kami, dan seterusnya. Nah, kenapa kok sekarang gereja Protestan tidak ada tanda salib? Ya itu perkembangan kemudian, karena Protestan kan yang ditekankan bukan simbolnya tapi maknanya. Gara-gara saking menekankan makna sampai lupa sejarahnya. Itu loh saudara-saudara. Jadi saya mengajar pun tidak pernah mencela orang lain. Tapi saya jelaskan sejarahnya seperti ini. Nah, kok Anda marah-marah ke saya? Saya kan sekedar menjelaskan sejarah. Tidak pernah saya menghujat orang lain, nggak pernah. Nah, tapi kenapa Pak Omang kok menghujat saksi Yehova? Saya tidak menghujat. Tapi karena mereka tidak mau hormat pada bendera merah putih, yaitu saya anggap mereka tidak nasionalis. Saya marah terhadap orang-orang yang menodai kebangsaan saya. Yang kedua, karena merasa benar sendiri. Ciri-ciri khas ajaran sesat itu kan begini. Sejak saat itu penyesatan dimulai, seolah-olah dia yang paling benar aja, datangnya baru abad 20 ngomong yang lain keliru. Nah, kemudian abad pertama sampai abad 19 itu kamu di mana kok baru muncul sekarang, itu loh. Jadi perhatikan, dalam ceramah-ceramah saya kalau nadanya tinggi itu saya bicara sekte, tidak pernah bicara agama induk. Termasuk Protestan tidak pernah saya serang karena Protestan itu masih induk. Begitu pecah-pecah mulai mengatakan mulai penyesatan tibalah, itu musuh saya. Yang saya musuhi bukan orangnya, pola berpikirnya itu. Pola-pola pemikiran yang sifatnya harafiah itu yang saya lawan. Yang saya lawan bukan orangnya, paradigma berpikirnya. Nah, kemudian pada zaman Yesus ya, itu yang namanya Bet Midras itu menyatu dengan sinagog. Nah, Bet Midras, rumah pengajaran itu melayani semua kepentingan, bukan hanya persoalan keagamaan, tapi juga hal-hal yang sifatnya ilmu pengetahuan. Di kemudian hari, Bet Midras yang dulunya satu dengan sinagog, kalau Yesus di Nazaret ya Bet Midrasnya di Nazaret, cuman dia tidak berguru pada rabi Farisi tertentu. Karena apa? Karena hikmatnya dari surga. Karena dia tidak berguru pada salah seorang rabi dan menundukkan sebagai muridnya rabi tadi, maka disebut tanpa belajar, karena diumpamakan seperti Amha Aret tadi yang disuruh membaca, saya tidak bisa membaca tadi. Itu loh kira-kira. Kemudian di kemudian hari berkembanglah menjadi Yesiva. Jadi Yesiva itu misalnya aliran Tiberias, mulai muncul Yesus itu setelah zaman Yesus, itu abad kedua. Saat itulah kemudian lembaga yang namanya Bet Midras itu terpisah dengan sinagog. Sementara sinagog cuma ada Bet Sefer dan Bet Talmud. Sejak abad kedua itu, lebih-lebih setelah Bait Allah tidak ada, dulunya upacara dari Bait Allah, kemudian berpindah ke sinagog. Makanya korban ukupan, yaitu dupa, itu kan nggak ada lagi karena sinagog tidak ada, yang ada itu di Bait Allah. Makanya ada korban ukupan yang dilakukan oleh Zakaria itu dan seterusnya. Nah, perkembangan Bet Midras setelah zaman Yesus lebih lanjut ya. Usai belajar di Bet Midras ketika anak laki-laki pada umur 12 tahun atau 13 tahun di kemudian hari, bila ia yang terbaik dari yang lain, maka ia bisa datang pada seorang rabi yang terkenal dan dihormati. Dia minta jadi muridnya, "Rabi, aku ingin menjadi talmid atau muridmu, terimalah aku di Bet Midras." Sang rabi mengajukan pertanyaan untuk menguji apakah anak ini
terbaik di antara yang baik, karena setiap rabi ingin mengajarkan pemikirannya, filsafatnya, atau penafsiran atau aliran penafsirannya tentang kitab suci. Yesus tidak seperti itu. Jadi dia tidak mau tunduk pada mazhab penafsiran kitab suci, mazhab filsafat, mazhab pemikiran. Nah, tapi kalau orang lain kebanyakan seperti itu. Apabila anak itu diterima, maka rabi itu berkata, "Leh akrai, ikutlah aku." Dan anak itu lalu meninggalkan keluarganya, meninggalkan desanya, dan sinagog lokalnya. Itu setelah abad kedua. Di abad pertama ya tetap di sinagog lokal itu. Nah, itu saudara-saudara, kira-kira sejarahnya perkembangannya seperti itu. Kemudian ini saya ulang lagi, faktanya Yesus disebut didaskalos itu 41 kali. Atau rabi, transliterasi dari bahasa Aram itu juga 16 kali. Bahkan Nikodemus yang adalah seorang anggota Sanhedrin atau Mahkamah Agama menyebut Yesus sebagai rabi dalam Yohanes pasal 3 ayat 2. Yesus mengajar di rumah ibadat, duduk mengajar dan menjelaskan isi kitab suci. Tentu dia adalah seorang didaskalos atau dia seorang rabi yang sudah menjalani proses pendidikan seperti itu. Seperti rabi-rabi yang lain, Yesus juga memanggil muridnya dengan sapaan khas, ikutlah aku. Seperti yang tercatat dalam Matius 19 ayat 21, pasal 4 ayat 29, Markus pasal 1 ayat 16, dan sebagainya. Nah, jadi tidak pernah belajar itu tanpa menghadiri salah satu yesivot atau salah satu rabi, lalu duduk bersama para rabi itu seperti guru-guru Torah yang lain. Talmud melaporkan bahwa Yesus belajar dari Rabi Yehusua ben Peraka yang adalah kepala rabi pada zamannya. Ini menurut informasi Sanhedrin 107b, Sotah 47b. Namun tuduhan ini secara historis tidak masuk akal. Kenapa? Karena Rabi Yehosua hidup sekitar 100 tahun sebelumnya, abad pertama sebelum Masehi. Dan kita juga melihat bahwa tradisi Yahudi juga tidak menganggap bahwa Yesua sebagai orang yang awam agama. Di satu pihak, dia tidak pernah belajar, artinya dia tidak pernah mengikuti mazhab rabi tertentu pada zamannya. Tetapi juga catatan kitab suci, bahkan juga tradisi Yahudi, menganggap Yesus itu salah seorang dari minim penyesat. Tetapi bukan awam agama. Dia dianggap tulisan-tulisan polemik Yahudi. Sekarang sudah terbangun dialog yang baik lah. Yang dikatakan Yesus itu menafsir secara keliru. Jadi penafsirannya diakui, artinya Yesus diibaratkan seperti Saduki di mata Farisi. Jadi orang Saduki itu kan juga keliru menurut Farisi. Dan Yahudi yang sekarang berkembang ini semua adalah penerus dari mazhab Farisi yang masih eksis sampai hari ini. Perjanjian baru menunjukkan Yesus tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas tentang bahan-bahan Alkitabiah dan tradisi Yahudi, namun juga penuh hikmat. Inilah yang ditekankan bahwa pengetahuan yang diperoleh Yesus bukan dari guru yang mengajar secara mazhab tertentu tadi, tapi berasal dari Allah. Jelas, maka gramata oidemi mematikos, tidak belajar aksara, itu artinya bukan kaum soferim, kaum ahli kitab yang dikonotasikan sama dengan amha aret, umat bangsa-bangsa lain. Seperti tadi yang saya contohkan dari kitab Nabi Yesaya 29 ayat 11 dan 12. Ejekan terhadap Yesus seperti kaum non-Yahudi itu sejajar maknanya dengan tadi yang saya sebutkan. Orang yang tidak tahu membaca, namun bisa membacanya karena kitab itu termaterai. Ini ayat 11. Nah, lalu di mana Yesus belajar? Dan kemana selama umur 12-30 tahun? Perhatikan Lukas 4 ayat 16. Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lah masuk ke rumah ibadat berarti ya termasuk tahapan Bet Sefer, Bet Talmud sampai Bet Midras tadi. Ya, seperti itu.
Nah, kemudian pada zaman itu Bet Midras masih satu atap dengan sinagog kota, belum dikembangkan sendiri di luar kota, dan itu terjadi setelah runtuhnya Bait Allah yang kedua. Jadi sejarahnya mesti kronologis, tidak bisa dipotong-potong. Nah, lalu di mana Yesus ada di Nazaret bersama orang tuanya. Jadi kalau pada saat Yesus itu mengikuti ayah secara hukum yaitu Yusuf, tentu dia mengikuti bapaknya bekerja setiap hari. Tuhan kok bekerja nanti begitu lagi Anda mengatakan. Makanya saudara-saudara, salah satu akar dari terorisme yang kemarin saya sampaikan juga di BNPT itu adalah menilai orang lain dari perspektif kita yang tidak akan ketemu. Yang parameternya berbeda. Gitu loh saudara-saudara. Kemudian kadang-kadang memang tidak tercatat dalam kitab suci. Tetapi kalau Anda membaca temuan-temuan arkeologi, catatan-catatan yang sangat dekat dengan zamannya Alkitab, itu selain kota Nazaret, itu ada kota namanya Sepphoris. Kota Sepphoris itu tidak dicatat dalam Alkitab. Tapi dalam catatan sejarah di abad pertama, kedua, ketiga itu banyak orang-orang Israel yang bekerja membangun rumah-rumah itu di kota Sepphoris. Nah, Sepphoris sekalipun nggak tercatat dalam Alkitab, cuman dikatakan bahwa setiap seorang pekerja seperti bangunan ya, sebetulnya kata tekton itu tidak hanya berarti tukang kayu, tapi karena kata itu oleh terjemahan Latin itu diartikan tukang kayu, padahal itu sebenarnya tukang bangunan. Dan tukang bangunan itu termasuk kayu, termasuk bangunannya. Maka ungkapan-ungkapan seperti batu penjuru dan sebagainya itu kan akrab di bahasa Yesus, artinya bahwa itu kehidupan sehari-hari. Jadi Yesus hanya di Nazaret saja. Kadang-kadang mungkin dia bekerja ke Sepphoris bersama bapaknya. Semua itu mungkin karena memang tidak tercatat dalam kitab suci. Tetapi dokumen-dokumen yang mendekati zaman itu bisa mendukung apa yang kita sampaikan. Nah, itu saya kira saudara-saudara, jadi apa yang dikatakan dalam Alkitab, saya kira itu bisa kita pelajari dengan baik, tentu dalam terang, dalam dukungan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu, secara khusus adalah sejarah dan arkeologi. Sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bukti. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem. Bishem Hamasiah. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Amin.